Selamat datang rekan-rekan di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan upaya dari DPR di dalam pengangkatan honorer menjadi PNS sesuai dengan rancangan awal dokumen rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Bagaimana kenyataannya, silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Diketahui bersama rekan-rekan para wakil rakyat di DPR RI awalnya tampak menggebu-gebu memperjuangkan aspirasi tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara. Salah satu upaya dari DPR itu adalah mengajukan inisiatif rancangan undang-undang tentang revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Undang-undang ini diharapkan bisa memperbaiki nasib tenaga honorer ke depannya. Beberapa ketentuan di rancangan revisi Undang-Undang ASN yang diusulkan oleh DPR yang dikutip dari situs resmi DPR. Bahkan para wakil rakyat di Senayan itu mendorong pemerintah untuk mengangkat honorer yang sudah lama mengabdi menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes. Hal itu nampak di poin 34 atau pasal 34 rancangan revisi Undang-Undang ASN, di mana di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi yang pertama adalah tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus itu dapat diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 90. Jadi di rancangan awal rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara disebutkan bahwa tenaga honorer, pegawai tidak tetap dan pegawai tetap non-PNS itu diangkat menjadi PNS secara langsung tanpa melalui tes. Pengangkatan PNS bagaimana dimaksud pada ayat 1 itu didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Sementara di ayat 3 adalah pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Dan di ayat 4, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, jasa pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Di ayat 5, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat menjadi PNS. Pada pembahasan di tingkat panjang, usulan DPR ini ternyata ditolak oleh pemerintah dengan menggulirkan wacana honorer yang menangani pekerjaan tertentu seperti petugas kebersihan itu akan diangkat menjadi P3K part-time dan P3K paruh waktu. Sekilas tidak nampak lagi kengototan anggota Komisi 2 DPR RI untuk mempertahankan usulannya agar honorer ini diangkat menjadi PNS. Padahal di dokumen awal memang kewajiban pemerintah itu untuk mengangkat menjadi PNS untuk semua tenaga honorer. Ternyata usulan ini ditolak oleh pemerintah dan nyatanya tidak nampak lagi kengototan anggota Komisi 2 DPR RI untuk mempertahankan usulannya itu, yakni mengangkat tenaga honorer menjadi PNS secara langsung. Bahkan anggota Komisi 2 DPR, Gus Pardi Gaus, yang sebelumnya sangat dikenal vokal untuk urusan honorer ini, memberikan sinyal persetujuannya terhadap
wacana pengangkatan honorer menjadi P3K part-time. Meski menurutnya nanti honorer ini akan dipilah lagi mana yang bisa diangkat menjadi PNS, P3K full-time, dan P3K par waktu. Perlu diketahui rekan-rekan sekalian bahwa pembahasan rancangan undang-undang revisi Undang-Undang ASN ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2017, kemudian hingga 2023 ini. Dengan kata lain, sudah 7 kali rancangan undang-undang tersebut masuk dalam daftar program legislasi nasional prolegnas sebagai usul inisiatif DPR. Nah, rekan-rekan sekalian, ternyata DPR RI saat ini tidak ngotot lagi setelah pemerintah menolak mentah-mentah usulan rancangan undang-undang di rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara, di mana DPR mengusulkan agar semua tenaga honorer ini diangkat menjadi PNS secara otomatis. Hal ini ditolak pemerintah dan kita lihat DPR seakan tidak berdaya menghadapi kebijakan pemerintah yang menolak usulan tersebut. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya kebijakan final yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu DPR maupun pemerintah, untuk menyelesaikan persoalan honorer ini? Silakan rekan-rekan pantau terus channel ini agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi, oleh karena kami akan menginformasikan update-update kebijakan-kebijakan terbaru seputar tenaga honorer. Silakan di subscribe channel ini agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi-informasi terkini terkait dengan honorer. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.